Halo guys, selamat malam. Kita ketemu di podcast perdana ini di Rusunawa. Malam hari ini kita baru mulai buka podcast dan juga mencoba memberikan fasilitas kepada teman-teman mahasiswa penghuni Rusunawa. Ada angkringan kecil-kecilan begitu guys. Ini memberikan fasilitas kemudahan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di Rusunawa ketika mencari makan supaya tidak sulit gitu ya. Nah, di sisi yang lain juga kita mencoba untuk memberikan informasi melalui gojekan di Rusunawa. Jadi kita kemas acara tidak dalam bentuk yang resmi atau serius ya, serius banget, tapi kita kemas dalam gojek, tapi kalau orang Jawa bilang guyon mapon gitu ya. Jadi kegojekan tapi ada isinya, kira-kira begitu. Nah, malam hari ini kita ada tamu ini juga gitu ya. Ada tamu nih, Mas Hafiz. Mas Hafiz ini anak muda yang hebat gitu ya, yang selalu ikut membantu di Rusunawa juga. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Hafiz malam hari ini dengan tema bebas, tentu saja tidak tidak terpaku pada tema tertentu. Nah, selamat malam Mas Hafiz. Malam Mbak Pri. Mas Sehat Hafiz. Mbak Pri? Alhamdulillah. Sehat juga ya Mas Hafiz ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, jadi kita akan ngobrolin tentang Rusunawa gitu ya. Jadi Rusunawa Undip itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gedung di sini, A, B, C, D, dan F. Yang A dan B ini untuk hunian cowok, sedangkan yang C, D, E itu untuk cewek, sedangkan yang F itu untuk kepentingan tertentu atau untuk cadangan, katakanlah begitu ya. Nah, dari sekian gedung itu kita mempunyai kira-kira 543 kamar, tapi ada yang tentu saja karena ini bangunan yang sudah cukup tua sebagian, tapi sudah ada direnovasi seperti yang di gedung ini guys. Jadi gedung ini ada gedung C, kita ada di hallnya gedung C. Ini sudah direnovasi sehingga kelihatan bersih, bagus. Nah, penghuninya cukup banyak dan animo yang masih cukup banyak. Nah, ini kita mau ngobrolin dengan Mas Hafiz ini. Nah, kira-kira Mas Hafiz ini kan meskipun sehari-hari di Rusunawa, tapi kan sebenarnya juga bukan orang Rusunawa, tapi membantu Rusunawa, kira-kira begitu ya. Nah, Mas Hafiz, kalau menurut penjenengan Mas Hafiz, kira-kira Rusunawa itu bagaimana Mas? Apakah mempunyai manfaat juga terhadap mahasiswa, membantu atau bagaimana? Pendidikan gimana? Menurut kacamata saya ya Pak Tri, Ya, itu ya. dari Rusunawa sendiri itu menurut saya sangat membantu, khususnya mahasiswa yang istilahnya kurang mampu untuk belajar di lingkungan Universitas Diponegoro sendiri yang biayanya juga tidak cukup murah pastinya ya Pak Tri di luar sana. Terus di sisi lain juga fasilitasnya juga cukup lengkap, ada antar jemput mahasiswa untuk mengantar ke tiap-tiap fakultas, ada wifi yang kencang, dari sisi keamanan juga satpam 24 jam, ada CCTV juga, gedung parkir juga cukup ada, lapangan bola, lapangan badminton. Saya rasa ini adalah salah satu fasilitas yang sangat-sangat membantu khususnya untuk mahasiswa Undip, Pak Tri. Ya, Tapi mungkin mungkin Pak Tri juga bisa memberikan masukan ya. Kira-kira Pak Triyono kan selaku pengelola dari Rusunawa sendiri, kira-kira
di Rusunawa itu yang perlu ditingkatkan apalagi Pak Triyono? Ya, yang pertama tentu saja kita mencoba memberikan fasilitas-fasilitas kepada penghuni. Beberapa gedung kan memang sudah tua ya. Nah, ini kita satu gedung sedang kita renovasi. Ini dalam rangka juga memberikan pelayanan maksimal kepada mahasiswa. Ya tentu saja nanti pasti ada perubahan mengenai harganya dan sebagainya. Terus kemudian fasilitas lain kita coba berikan seperti di gedung C ini. Oke Pak, pripun? Mundur. Siap. Oh siap. Oke. Yo kene ya ngomong. Ojo lali Rene. Iya, ya. Nanti kan penanti laporan Ah. jam kawan pun dengan pulau tinggal. Siap. Oke. Ya, jadi kita lanjutkan guys. Jadi ada beberapa yang masih kita pikirkan di Rusunawa. Misalkan di gedung C ini kita belum mempunyai tempat parkir ya, Mas Abis. Kita ke depan juga memikirkan bagaimana supaya teman-teman yang di gedung C ini parkir tidak terlalu jauh. Ya, mungkin nanti kita buatkan tempat parkir di depan sana yang ya sekedar untuk diberi peneduh gitu ya, supaya tidak kena hujan, tidak panas. Tapi kalau tampias hujan memang agak susah karena kita harus gedung tersendiri. Tapi paling tidak itu memberikan teman-teman mahasiswa yang punya kendaraan itu merasa lebih nyaman dibanding kalau tidak ada tempat kayak gitu tuh. Kemudian juga fasilitas yang lain seperti WiFi misalkan ya. WiFi ini kan kita ini kan terintegrasi dengan WiFi-nya Undip ya. Kita pakai SSO itu ya, single sign one ya, SSO itu. Ya, pakai SSO lah. SSO itu semua ketergantungan dengan IT-nya universitas. Sehingga kadang-kadang mahasiswa ada yang komplain bahwa Pak ini kok wifi-nya kurang kenceng, nggak sampai pada kamar kami. Nah, ini mohon juga bisa dipahami teman-teman, karena kalau saya selalu menyatakan pada teman-teman yang calon penghuni baru sekarang ini ya, saya katakan wifi ada Pak, ada, tapi terbatas. Terbatasnya ya kalau misalnya kita 800 orang yang menghuni Rusunawa ini semua membutuhkan wifi, ya tentu saja pasti berkurang speednya, aksesnya menjadi berkurang. Kemudian kok kenapa tidak masuk sampai ke kamar? Ya, kami sudah berusaha untuk memaksimalkan itu, menambah akses point ya, supaya bisa sampai ke kamar. Namun demikian juga masih ada yang belum terjangkau. Ini mohon juga bisa dimaklumi teman-teman. Tapi setidaknya kami sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik, termasuk ini. Bahkan sebetulnya wifi itu kan bukan fasilitas yang kami janjikan kepada penghuni sebetulnya, tapi dengan adanya wifi ini mereka sudah banyak dibantu. Ya teman-teman yang ada di rusun ya mohon nanti kalau misalnya di kamar itu wifi-nya enggak, ya mohonlah keluar sedikit di ruangan yang bisa terjangkau atau mendekat ke akses point lah, paling tidak sehingga bisa bisa mengakses itu dengan baik. Mohon kesabarannya. Kemudian tempat-tempat belajar juga kami atau saya juga masih memikirkan untuk ada di setiap gedung itu ada akses ada tempat yang yang di lorong yang tempatnya panel listrik itu kan masih belum dimanfaatkan maksimal. Nah ke depan juga kami ingin setiap lantai itu dikasih semacam tempat duduk, entah ada meja seperti ini atau apa, sehingga setiap lantai ada kalau mau belajar di luar itu mungkin di dalam panas atau jenuh di kamar, pengen di luar nggak perlu turun, tapi di atas pun sudah ada. Nah tapi itu semua juga kami kan masih ada keterbatasan biaya. Patri, Ya, saya kan setiap hari di Rusunawa ya, tapi belum pernah lihat kamarnya Rusunawa itu seperti apa, perabotannya dapatnya apa aja. Itu kira-kira di dalamnya itu ada perabotan apa aja, Patri? oh ya. Ya, jadi teman-teman di Rusunawa itu setiap kamar penghuni itu sudah mendapatkan fasilitas satu meja belajar, almari sudah,
kemudian bed ya, meskipun kasurnya kasur masih busa ya, tapi kami sudah menyiapkan itu semua. Kemudian air, listrik itu sudah include dengan biaya yang ditetapkan, harga per kamar yang berbeda-beda. Tentu saja tidak sama harga per kamar, tergantung dengan kondisi kamar masing-masing. Lalu kemudian Kalau listriknya sendiri gimana Pak? nah, listrik kita free pada mahasiswa. Namun ke depan kita juga memikirkan, kami kan merencanakan juga ada kamar-kamar VIP ya, kamar-kamar VIP yang nanti setiap kamar yang pakai AC itu nanti akan kami coba dengan membuat memasang panel listrik tersendiri setiap kamar. Jadi kalau nanti kamarnya ber-AC itu menjadi beban penghuni langsung, ya. Nah, namun demikian ini juga menjadi menjadi PR kita, karena Rusunawa ini sudah satu trafo tersendiri, sehingga kalau itu kamar itu nanti kita pasangin token, misalnya token sendiri, ya kan itu token sudah ngambil listriknya Undip. Nah, sehingga bagaimana nanti mekanisme membeli tokennya harus di mana, ini juga harus kita pikirkan. Nah, ini seperti itu. Listrik yang jelas kita setiap kamar berapa watt itu Pak? Per kamar kurang lebih sekitar 900 watt ya di setiap kamar itu, sehingga mahasiswa boleh membawa alat-alat, tidak boleh membawa kompor gas misalkan, malah kompor listrik boleh? Kompor listrik malah boleh, kompor listrik diizinkan, karena kalau kompor gas itu resikonya kalau mereka lagi kuliah, masak, lupa dikunci pintunya, ternyata lupa nggak dimatiin. Nah, itu kan sangat bahaya. Tapi kalau kompor listrik begitu, kita panen dari luar, dapat kan mati. Tapi kalau kompor gas agak susah. Nah, itu kita tidak mengizinkan membawa kompor gas, tapi dengan kompor listrik. Nah, kemudian yang lain, fasilitas yang lain saya kira cukup menarik lah. Di sini kan ada tempat belajar umum gitu ya, ada hall-hall umum yang digunakan untuk belajar, untuk diskusi. Bahkan teman-teman mahasiswa yang bukan penghuni rusun aja kadang-kadang meminta waktu kita, meminta pemohon untuk bisa memanfaatkan ruangan-ruangan itu. Kami sebetulnya terbuka saja sepanjang itu memenuhi syarat-syarat yang kami tentukan. Misalnya jumlahnya tidak terlalu banyak, karena kapasitas kemampuan kamar room kita itu tidak bisa menampung penghuni yang cukup banyak. Kami batasi jumlahnya sekian. Kalau pernah ada yang minta 50 orang masuk, ya mohon maaf kalau sampai 50 kami tidak bisa mengizinkan, karena ruangan itu kita bagi-bagi, ada yang belajar, ada yang ini, yang mau rapat silahkan. Itu Mas Hafiz. Jadi ya harus bagus ya Pak Tri ya. Kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang saya lihat juga banyak mahasiswa asing, banyak mahasiswa dari luar Jawa, entah dari Sumatera, Kalimantan, bahkan ada yang dari Papua juga. Itu interaksi antar mahasiswa gimana itu Pak Tri? Kan di sisi lain ada yang dari suku berbeda, ada yang bahkan dari mahasiswa asing. Apakah teman-teman dari mahasiswa itu ada kegiatan kumpul mungkin atau gimana Pak Tri? Ya, kita mempunyai tagline yang cukup menarik ya, Rusunawa pemersatu, apa tuh di depan tuh, Rusunawa pemersatu NKRI, apa tuh, perekat NKRI, perekat NKRI. Jadi itu tagline yang sudah ditentukan sejak lama ya. Ini cukup menarik bahwa mahasiswa dari berbagai daerah asalnya, bahkan dari luar negeri bahkan, itu ya kita mempunyai komunitas yang bisa mempersatukan mereka. Bahkan setiap tahun kita selenggarakan semacam malam keakraban. Ya, makrab setiap tahun itu kita undang semua penghuni Rusunawa ini, kita ajak ngobrol bareng, kita ajak kumpul bareng, menyampaikan hal-hal yang pengen dia sampaikan, apakah itu keluhan atau itu sebuah rasa kepuasan dan sebagainya. Nah, sehingga mereka mempunyai tempat untuk menyampaikan aspirasi. Di luar itu, di luar yang acara-acara tertentu itu, Mas Hafiz, kita juga mempunyai namanya organisasi organisasi mahasiswa Rusunawa, yang namanya Ikarus. Nah, Ikarus itu tidak membatasi dari mana, bahkan mahasiswa asing pun boleh. Kebetulan di Rusunawa juga banyak mahasiswa asing ya dari berbagai negara. Kemarin ada dari Polandia, ada dari
Afrika juga ada ya, dari Aljazair, dari Nigeria, dari Rwanda, dari ya banyak tuh. Ya itu mereka bisa juga berkomunikasi, ngobrol. Nah, kami coba Mas Hafiz ya dengan membuka yang seperti ini sebenarnya untuk sarana juga untuk mereka bisa lebih akrab, berkomunikasi satu sama lain sambil minum, sambil makan, ngobrolnya seperti di belakang itu. Oh iya, Saya nggak ada asing juga. Saya dari asing itu. Nah, meskipun angkringan ya mereka ikut menikmati angkringan. Nah, kami mencoba ini supaya di antara mereka ada kebersamaan juga. Mereka bisa bersatu, mereka bisa untuk bergaul sehingga terbentuk suatu ikatan-ikatan emosional. Kita itu anak Rusunawa. Nah, yang saya pengen itu Mas Hafiz, kita belum ada ikatan alumni Rusunawa. Nah, itu Pak Tri. Sebetulnya bagus kalau Ika Rusun. Iya, Ika Rusun. Apalagi ada yang masuk asing, yang merasa pernah tinggal di sini kemudian terikat dengan satu ikatan itu. Ada komunikasi, nanti bisa membantu. Barangkali ngasih CSR mungkin Pak Tri. Ya, bisa jadi kita butuh apa-apa nanti mereka bisa bantu. Saya sebenarnya berharap juga ada seperti, tapi akan coba nanti kita bicarakan sama teman-teman, syukur-syukur bisa diinisiasi untuk membuat ikatan alumni Rusun gitu ya. Keren kalau ada itu Mas Hafiz ya. Itu. Jadi sekali lagi memang kita akan mencoba selalu membuat perbaikan-perbaikan situasi-situasi supaya lebih terasa nyaman gitu ya di Rusunawa ini, termasuk lampu-lampu penerangan. Ya, saya masih melihat beberapa tempat yang masih agak gelap gitu ya. Nah, itu juga kepikiran saya untuk ditambah lampu lagi, apakah lampu taman atau lampu apa sehingga nanti suasana akan semakin meriah. Gitu Mas Hafiz. Siap Pak Tri. Terkait dengan banyak yang menanyakan gimana sih cara daftar di Rusunawa ini. Oke, ya guys, jadi gini. Terakhir nih 5 menit lagi nih. Ya, jadi Rusunawa sekali lagi itu tempat hunian mahasiswa yang khususnya Undip. Ya, kalau di luar Undip nggak boleh masuk Rusunawa Undip ini satu. Nah, bagaimana mendaftarnya? Satu, syaratnya wajib sudah menjadi mahasiswa resmi. Wajib Undip. ya teman-teman. Wajib. Wajib. Jadi kalau Anda baru dinyatakan diterima, tapi Anda belum mempunyai atau belum daftar ulang, nah, maka itu belum menjadi mahasiswa resmi. Apalagi karena itu, baru calon mahasiswa, baru mendaftar. Iya, baru daftar, menanyakan Anda kemarin yang belum daftar itu ya. Saya udah ditelepon itu. Jadi baru mau mendaftar ke UNIP sudah menanyakan Rusunawa. Dan itu bukan dari daerah sini, bukan, itu dari luar Jawa juga. Jadi ini baru mau mendaftar dan menanyakan Rusunawa. Ya, dan Rusunawa itu tempat yang menjadi favorit mahasiswa karena apa? Ada bis yang setiap hari free dari Keren itu Pak Tri, ya. mobil ya. Sekarang listrik, mobil ya. listrik yang baru itu ya, mobil listrik terbuka gitu ya. Jadi itu ada 3 mobil listrik itu dari Rusunawa ke seluruh fakultas, memutari Undip ke seluruh fakultas, balik lagi Rusunawa gitu terus, bahkan bisa dibilang per 5 menit ya Mas ya, 5 menit atau 10 menit ada. Nah, jadi syarat pertama harus sudah menjadi mahasiswa resmi Undip. Itu ditunjukkan pada saat mendaftar apa? Dengan kartu tanda mahasiswa, meskipun masih sementara boleh. Ya, jadi kartu tanda mahasiswa sementara, KTM sementara itu. Kemudian saya kalau kalau boleh minta lebih baik sebelum daftar tetap melihat dulu kondisi kamarnya kayak apa. Nanti kalau ada yang minta misalkan kami langsung bayar, nah saya nggak mau nanti sampai di sini komplain, misalkan ternyata kayak gini kamarnya, apalagi kamarnya udah tahu tapi lokasinya, posisi kamarnya di sebelah sini, saya pengennya yang menghadap ke sana. Nah, jadi akan lebih bagus kalau misalkan datang, kemudian melihat kamar, memilih posisi sebelah mana, nah baru mengisi formulir. Nanti ada isian formulir yang harus diisi. Mendaftarnya berarti harus ke kantor ya Pak, tidak Ya. bisa online ya. Apalagi Sebetulnya kami tidak begitu kaku ya Mas Hafiz ya. Artinya online pun kalau mereka sudah rela, artinya sudah kondisi kayak seperti apapun yang diterima, yang penting dapat, silakan. Sepanjang kami masih ada kamar, kami akan mencoba melayani meskipun online, tidak masalah. Tapi kalau bisa, sekali lagi saya harapkan datang, kemudian bisa melihat posisinya, nah kemudian mengisi formulirnya, kemudian mengisi juga perjanjian ya, kita ada kontrak hunian perjanjian
antara kami dengan penghuni yang itu bermeterai, jadi nanti harus menyiapkan meterainya 10.000 dan pas foto 3x4 cukup 1 lembar. Nah, daftarnya di mana? Di kantor Rusunawa di lantai 1 gedung A Rusunawa Universitas Diponegoro. Nah, itu kalau bisa datang, alhamdulillah. Tapi kalaupun terpaksanya tidak bisa datang, atau ada yang bertanya, boleh nggak diwakilkan? Boleh. Monggo, mungkin punya kakak kelas di sini yang mau datang sini memilih kamar, kemudian mengisi kalau formulirnya nanti diisi sendiri pada saat datang, tapi paling tidak sudah milih kamar, sudah bayar. Dan yang baru diketahui teman-teman semua, jadi Rusunawa itu pembayarannya melalui kris, ya, pakai barcode itu ya, QR code-nya itu pakai, dan setiap kamar berbeda krisnya. Sehingga kalau nggak memilih kamar, maka membayar yang mana? Nah, jadi harus betul-betul memilih kamar ini, karena nanti yang akan dibayar yang itu. Berarti nggak ada model transfer ya Pak Tri ya? Nggak ada. Nanti Nggak ada. mungkin teman-teman Ya. penonton bisa dikasih tahu juga Pak Tri, barangkali ada penipuan juga kan sekarang Ya. banyak ya teman-teman dari mahasiswa itu cari kos-kosan tertipu, sudah transfer dulu ternyata disamperin orangnya nggak ada. Ya guys, ini apa namanya, dari Mas Hafiz ini peringatan yang bagus. Jadi hati-hati dengan penipuan. Sekarang banyak sekali penipuan. Jadi ada yang mengaku-ngaku dari Rusunawa Undip, bisa kemudian minta bayaran sekian untuk ditransfer. Hati-hati, kami tidak pernah melakukan transfer kayak gitu, tapi pembayarannya pakai kris setiap kamar. Krisnya itu muncul Rusunawa kamar berapanya sudah muncul. Jadi hati-hati dengan penipuan-penipuan itu, karena sudah ada beberapa korban yang menyampaikan pada kami, Mas Hafiz, datang untuk apa namanya, mengadukan bahwa saya kemarin sudah bayar ini transfer ini ya, padahal kita nggak pernah yang seperti itu. Nah, sekali lagi teman-teman hati-hati ya, jangan sampai tertipu dengan, apalagi musim-musim kayak gini ini kan Ya, orang mencari kesempatan kan luar biasa, sehingga harus waspada, harus hati-hati. Oke, itu ya guys, beberapa hal tentang Rusunawa guys. Belum ditutup, mungkin Pak Tri satu pertanyaan lagi. Nah, gimana Mas? Mungkin apa harapan dan pesan mungkin yang Pak Tri ingin sampaikan kepada baik penghuni atau calon penghuni mungkin ya Pak Tri yang Ya. nantinya penghuni di Rusunawa. Ya, jadi teman-teman semua, baik penghuni maupun calon penghuni, perlu saya beritahukan, apa namanya, kita punya aturan-aturan yang ketat. Karena itu mohon taati aturan-aturan yang ada, memantau jam malam, tentang kebersihan, tentang jatah waktu pembayaran dan sebagainya, harus selalu ikuti aturan. Jangan sampai tidak mengikuti aturan dari kami. Kalau enggak, kami akan menegurnya, dan kalau memang ditegur nggak bisa, ya kami tidak segan-segan untuk mengeluarkan dari Rusunawa. Saya kira itu, Mas Hafiz. Oke, terima kasih guys. Hah? Bisa begitu, Pak. Oh ya. Oh ada. Bisa Oh, hubungi di nomor ini ya, nomor admin guys. Nah, di sini ya. Silakan. Nah, nanti bisa menghubungi di situ. Silakan. Nanti terima kasih teman-teman semua yang telah berkenan. Jangan lupa subscribe. Wis. Nah, ya. Nama Like channelnya apa Pak Tri? channelnya Ngopi Rusunawa. Jak Ngopi Neng Rusunawa. Mantap. Jadi jagongan karo ngopi. Oke, selamat malam guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.